Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, siapakah di antara kalian yang bijak dan berbudi? Baiklah ia menyatakan perbuatannya dengan cara hidup yang baik dan lewat hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus penebus kita telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali kepada murid-murid yang lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergetak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hei kamu, angkatan tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus, dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya. Anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedangkan mulutnya berbusa.
Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segeralah ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasuki lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita setiap hari ke gereja dan berdoa, namun tidak jarang kita tetap masih ragu-ragu, khawatir, apalagi kalau kita terancam kesulitan yang berat, maka bisa mencari jalan pintas di luar Tuhan, mungkin dengan mencari orang yang kuat dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan kepercayaan itu harus selalu diperjuangkan, diperbaharui setiap hari. Bagaimana memperbaharui? Pertama-tama kita diharapkan untuk berdoa. Berdoa itu adalah membangun komunikasi, membangun relasi dengan Tuhan, supaya kita makin akrab dengan Tuhan. Dengan doa, memang pertama-tama kita bukan untuk mengabulkan doa kita, tapi pertama-tama kita untuk meningkatkan iman dan kepercayaan. Kedua adalah mengusir roh jahat yang ada dalam diri kita. Apa roh jahat dalam diri kita? Adalah tidak percaya itu, keraguan-raguan, dan seringkali kita khawatir. Disinilah kita diharapkan kejahatan yang menempel di dalam hidup kita ini supaya diusir dengan doa. Maka dengan doa kita ditumbuhkan iman kita, dikuatkan iman kita, dibuat ulet iman kita, sehingga di dalam segala kesulitan pasti kita akan mendapatkan terang. Seperti dalam bacaan Injil hari ini kita dengarkan, "Mengapa murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan anakku?" Lalu Yesus mengatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus bersamamu kalau kamu tidak percaya?" Maka di sini pertama-tama percaya dengan melihat peristiwa yang kita alami setiap hari, bahwa hari ini kita merasa sehat, terbebaskan dari penyakit, kita disembuhkan, atau kita adalah bisa hadir di gereja. Itu adalah rahmat. Ini adalah berkat Tuhan. Hendaknya ini menumbuhkan iman kita bahwa kita masih disertai. Dan kita perlu kita tingkatkan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita diminta percaya. Lalu Yesus memberikan jawaban kepada murid-muridnya, jenis seperti ini diusir kecuali dengan berdoa. Artinya dengan doa tadi bisa mengusir kejahatan dalam hidup kita. Marilah kita tingkatkan iman kita, relasi kita dengan Tuhan, sehingga iman kita dikuatkan. Dengan doa kita makin diteguhkan dan diselamatkan.
Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.